Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kerusakan gagal ginjal. Baik, sebelum kita membahas materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama diawali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Wahyuni dengan NIM D1 B1 23391. Perkenalkan, nama saya Jihan Asis dengan NIM D1 B1 23365. Nama saya Asya Sahira dengan NIM D1 B1 23386. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Syahra dengan NIM D1 B1 23296. Perkenalkan, nama saya Beatrice Putri Stefanitia dengan NIM D1 B1 23370. Perkenalkan, nama saya Syeika Zakia Putri dengan NIM D1 B1 23368. Perkenalkan, nama saya Fitri Sahna Dewi dengan NIM D1 B1 23367. Baik, jadi itulah perkenalan diri dari anggota kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih ke pemaparan materinya. Selamat menyaksikan. Baik, pada bagian pengantar ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa fungsi ginjal itu sangat penting bagi tubuh. Jadi, fungsi ginjal itu penting karena dia menyaring limbah dari dalam tubuh dan juga mengatur keseimbangan air dan elektrolit, memproduksi hormon untuk sel darah merah dan kesehatan tulang, serta menjaga keseimbangan asam dan basa dan tekanan darah dalam tubuh. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi vital itu, ginjal memastikan tubuh berfungsi secara optimal dan mengeluarkan zat-zat sisa melalui urin. Nah, menurut Kemenkes, penderita penyakit ginjal di Indonesia itu mencapai lebih dari 700.000 orang. Nah, pada tahun 2023 terdapat 1,5 juta penderita gagal ginjal yang menelan biaya 2,92 triliun rupiah, dan apabila tidak terkontrol akan meningkatkan biaya tiap tahunnya karena meningkatnya jumlah penderita. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi ginjal. Di sini anatomi ginjal dapat kita lihat pada gambar. Terdapat beberapa struktur, di antaranya korteks berada pada bagian luar ginjal sebagai tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan darah. Kemudian masuk ke medula atau sumsum ginjal, di mana terdapat pada bagian dalam ginjal yang mengandung tubulus dan sebagai saluran pengumpul urin. Kemudian masuk ke glomerulus sebagai kumpulan pembuluh kapiler tempat darah yang disaring pertama kali. Kemudian masuk pada arteri ginjal dan vena ginjal untuk membawa darah masuk dan keluar dari ginjal. Kemudian masuk ke ureter sebagai saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian masuk ke saluran pembawa hasil penyaringan sebagai bagian akhir dari proses pembentukan urin. Selanjutnya, fisiologi pada ginjal, di mana ginjal berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin, kemudian mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh seperti natrium, kalium, dan air. Selanjutnya, tahapan pembentukan urin. Jadi ada 3 tahapan utama. Pertama, filtrasi glomerulus. Ini terjadi di glomerulus, di mana darah akan disaring untuk memisahkan zat sisa, air, dan molekul kecil untuk membentuk urin primer. 2. Reabsorpsi tubulus. Ini terjadi di tubulus ginjal, di mana zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion akan diserap kembali ke darah agar tidak terbuang. Ketiga, ada sekresi tubular. Ini terjadi di tubulus distal, di mana zat sisa tambahan atau berlebih seperti ion H+, K+, dan obat akan dibuang ke dalam urin untuk dikeluarkan dari tubuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi ginjal, yaitu kelainan fungsi ginjal adalah suatu kondisi ketika ginjal tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Akibatnya itu terjadinya penumpukan racun dan gangguan keseimbangan dalam tubuh yang dapat mempengaruhi organ lain. Gagal ginjal akut terjadi secara tiba-tiba dan biasanya bersifat sementara. Bila
apabila segera ditangani. Gagal ginjal kronis itu terjadi secara perlahan dan menetap disebabkan oleh kerusakan ginjal yang berlangsung lama dan bersifat permanen. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kelainan ginjal. Yang pertama itu gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut terjadi secara tiba-tiba dalam hitungan jam atau hari. Penyebabnya dehidrasi berat, infeksi parah, obat-obatan nefrotoksi, luka bakar, pendarahan hebat. Yang kedua itu infeksi ginjal. Infeksi bakteri pada ginjal yang bisa menimbulkan nyeri, pinggang, demam, dan urin keruh. Yang ketiga gagal ginjal kronis, yaitu terjadinya secara perlahan dan permanen akibat kerusakan jangka panjang pada jaringan ginjal. Penyebabnya diabetes meletus, hipertensi, batu ginjal mekanon, glomerulonefritis, dan yang keempat itu batu ginjal. Terbentuknya kristal keras di saluran kemih akibat endapan garam, mineral, dan kalsium. Baik, selanjutnya yaitu gagal ginjal, di mana gagal ginjal ini terbagi menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Di mana penyakit gagal ginjal akut ini merupakan penyakit ginjal yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan ginjal untuk menyaring darah secara tiba-tiba sehingga ginjal tidak mampu membuang sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Penyebabnya itu bisa karena kurangnya aliran darah ke ginjal, kerusakan jaringan ginjal, atau sumbatan saluran kemih. Gejalanya itu meliputi urin sedikit, bengkak, mual, sesak, dan lemas. Penanganan dilakukan dengan mengatasi penyebab, mengatur cairan dan elektrolit, serta dialisis bila diperlukan. Selanjutnya adalah gagal ginjal kronik. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh hilangnya fungsi ginjal yang terjadi secara bertahap. Ketika hal tersebut terjadi, maka cairan, elektrolit, dan kotoran akan bercampur di dalam darah. Gejala gagal ginjal kronis meliputi kelelahan, pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, mual dan muntah, penurunan nafsu makan, kulit kering dan gatal, sesak nafas, serta perubahan pada frekuensi buang air kecil. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit dan urinnya berbusa. Gejala ini seringkali tidak disadari pada tahap awal, tetapi akan muncul seiring waktu saat fungsi ginjal semakin menurun. Selanjutnya yaitu batu ginjal. Batu ginjal dapat terbentuk ketika komponen dalam urin atau cairan dengan berbagai mineral dan asam kehilangan keseimbangan. Pada saat mengalami hal ini, dalam urin terdapat lebih banyak zat yang mengalami pengkristalan, seperti oksalat, kalsium, dan asam urat daripada cairan. Ketika waktu yang bersamaan pula, di urin terdapat zat yang mengkristal dan menggumpal sehingga terbentuk batu ginjal. Gejalanya meliputi nyeri hebat di pinggang atau perut bawah, sering atau nyeri saat buang air kecil, urin berwarna merah atau keruh, serta mual dan muntah. Penanganan ini disesuaikan dengan ukuran batu. Misalnya batu kecil cukup minum banyak air, obat pereda nyeri, dan obat peluruh batu, contohnya mistamsulosin. Dan batu besar dilakukan gelombang kejut, uriteroskopi, atau operasi terbuka jika menimbulkan komplikasi. Baik, yang berikutnya ada infeksi ginjal atau pielonefritis, di mana infeksi ginjal atau pielonefritis ini adalah infeksi yang terjadi pada jaringan ginjal, dan biasanya berawal dari infeksi saluran kemih bagian bawah yang naik ke ginjal. Penyebab utamanya adalah bakteri, terutama bakteri Escherichia coli atau E. coli, yang masuk melalui uretra, kemudian menyebar ke kandung kemih, dan akhirnya mencapai ginjal. Gejala infeksi ginjal meliputi demam tinggi, nyeri pinggang atau punggung, sering buang air kecil yang disertai dengan rasa nyeri atau panas, atau urin keruh atau berbau yang tidak sedap. Adapun juga mual, muntah, dan kadang disertai dengan kelelahan. Penanganan infeksi ginjal umumnya dilakukan dengan pemberian antibiotik, baik melalui obat minum untuk kasus ringan atau infus untuk kasus berat. Selain itu juga penderita disarankan banyak minum air putih untuk membantu membilas bakteri dari saluran kemih. Baik, selanjutnya adalah gejala umum kelainan ginjal. Yang pertama itu ada pembengkakan atau edema pada wajah, kaki, atau tangan. Jadi pembengkakan ini terjadi karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan cairan dari tubuh. Dan yang kedua yaitu adanya penurunan jumlah urin atau urin berbusa atau berdarah.
Jadi urin yang berbusa atau berdarah itu berarti dia menandakan adanya gangguan pada penyaringan ginjal. Dimana kalau urin berbusa itu berarti banyak protein yang bocor ke urin, dan urin berdarah itu berarti ada kerusakan pembuluh darah ginjal. Selanjutnya yang ketiga itu kelelahan dan lemas karena penumpukan racun dalam darah. Jadi penumpukan racun dalam darah ini terjadi akibat ginjal tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat itu ada mual, muntah, dan hilang nafsu makan. Jadi mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan ini terjadi dikarenakan adanya penumpukan zat sisa metabolisme yang seharusnya dibuang lewat urin. Yang kelima itu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, di mana tekanan darah tinggi atau hipertensi ini disebabkan karena ginjal yang rusak tidak bisa lagi untuk mengatur tekanan darah dengan baik. Yang keenam itu gatal-gatal pada kulit, di mana gatal-gatal pada kulit ini itu terjadi karena adanya zat sisa atau ureum yang menumpuk di bawah kulit. Dan yang terakhir itu ada sesak nafas akibat penumpukan cairan. Jadi sesak nafas akibat penumpukan cairan ini terjadi karena paru-paru di ginjal tidak bisa lagi untuk mengeluarkan cairan yang berlebih. Selanjutnya adalah pencegahan kelainan ginjal. Jadi pencegahan kelainan ginjal ini dilakukan dengan menjaga gaya hidup sehat dan mengontrol penyakit yang dapat merusak ginjal. Pencegahan yang pertama itu ada minum air putih yang cukup setiap hari, karena minum air putih yang cukup setiap hari ini dapat membantu ginjal untuk membuang racun dari tubuh dan mencegah terbentuknya batu ginjal. Dan yang kedua yaitu ada kendalikan tekanan darah dan gula darah agar tetap normal. Dikarenakan tekanan darah atau gula darah terlalu tinggi itu bisa merusak pembuluh darah kecil yang berada di ginjal. Dan yang ketiga yaitu hindari konsumsi obat tanpa resep dokter, terutama obat yang bisa merusak ginjal. Karena sekarang ini beberapa obat, terutama jika dikonsumsi berlebihan itu bisa memperberat kerja dari ginjal. Dan yang keempat itu ada batasi garam dan makanan tinggi protein atau lemak. Karena terlalu banyak garam dan lemak itu bisa meningkatkan tekanan darah dan membebani ginjal. Dan yang kelima yaitu jaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Karena dengan rutin berolahraga itu dapat membantu sirkulasi darah tetap lancar dan menjaga fungsi ginjal tetap baik. Dan yang keenam itu hindari merokok dan alkohol. Karena keduanya itu bisa merusak pembuluh darah dan mempercepat kerusakan ginjal. Dan yang terakhir yaitu periksa fungsi ginjal secara berkala, terutama bagi orang yang berisiko tinggi, misalnya orang yang terkena diabetes atau hipertensi. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu gagal ginjal terjadi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring dan membuang zat sisa serta kelebihan cairan dari darah secara efektif. Akibatnya terjadi penumpukan racun, gangguan keseimbangan elektrolit, serta cairan tubuh yang dapat mempengaruhi fungsi organ lain. Kerusakan ginjal bisa bersifat akut, terjadi mendadak dan mungkin dapat pulih, atau kronis atau bersifat menetap dan progresif. Pencegahan dan penanganan dini sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan mempertahankan fungsi ginjal. Baik, jadi itulah hasil dari pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.